dari Ibu Indira ini ya di Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah. Waalaikumsalam. Ya, bagaimana Ustazah mengasuh anak walaupun kita sudah baik-baik tetapi anak tetap membangkang? Terima kasih. Usianya nggak ada keterangan? Iya, nggak ada keterangan ini usia berapanya. Ya, jadi begini. Yang pertama harus dilakukan supaya tidak terjadi satu siklus yang malah memperburuk kondisi. Siklus yang memperburuk kondisi itu begini. Anak melakukan kesalahan. Iya. Orang tua marah. Lalu kemudian mengeluarkan kalimat apa itu semacam kutukan atau kalimat atau doa buruk. Doa buruk ya. Doa buruk atau pokoknya jengkel gitu, melampaui kejengkelan. Dan itu menjadi sebuah kembali kepada anak menjadi sebuah keburukan, karena kan akhirnya malah kalau seperti didoakan untuk jadi buruk, kan? Tambah melakukan hal-hal yang malah salah gitu, malah salah dan malah bikin jengkel, marah lagi orang tua, tambah buruk lagi anak. Nah, itu menjadi siklus yang akhirnya tidak terputus. Kalau mau kemudian ketika anak itu melakukan keburukan tadi, melakukan kemaksiatan tadi, terutama kalau ini anak itu kalau masih kecil ya, sebenarnya kalau sudah besar pun masih berlaku, tapi kalau masih kecil itu ya sudah jelas nggak salah. Kalau anak meskipun dia bangkang itu, kalau dia itu belum mukallaf itu belum salah, dia terhitungnya gitu ya. Sehingga yang harus dilakukan itu apa? Pertama itu sang orang tua harus tetap dalam kondisi sadar penuh. Dia yang harus punya kesadaran penuh. Kalau anaknya kan masih belum punya kemampuan menyadari betul gitu ya. Emosi saja dia itu masih belajar. Ini namanya marah, ini namanya sedih, itu masih diajari gitu loh. Ini namanya nggak sopan, itu masih diajari gitu. Nah kalau orang tuanya kan dia sudah duluan, maka dia harus menjadi pihak yang lebih terkontrol dan benar-benar mengendalikan dirinya. Dalam arti apa? Ketika anak tadi itu merespon dengan sesuatu respon yang kurang bagus, dia tetap tenang dan tetap menjaga tidak ada keburukan yang keluar dari lisannya ataupun perbuatannya. Itu dipastikan begitu. Ya Allah, gitu. Saya terima bahwa anak saya sekarang keadaannya seperti ini. Mungkin ada kesalahan yang saya lakukan, entah atau ada ketidakoptimalan dari yang saya lakukan, atau ada pengabaian yang pernah saya lakukan. Kita taubat di situ, kita beristighfar, kita mohon ampun kepada Allah dan minta agar dibimbing, dikuatkan, dimampukan. Jadi kita baliknya lagi ke sana dulu, ambil energinya untuk kita itu sanggup menghadapi situasi itu tuh, minta ke Allah dulu gitu loh, ngerti ya maksud saya ya? Ngecas dulu ya. Nah, ngecas dulu gitu ya, jangan sok-sokan langsung berangkat bertarung padahal ternyata enggak memiliki kesiapan, kesabaran dan seterusnya gitu. Ambil modal dulu, koneksi dengan Allah, meyakini, mengakui, berarti menghadapkan kita kepada Allah. Saya ini ya kayak gini nih Allah, kelemahan kita tunjukkan. Meskipun Allah tahu, tapi mengungkapkannya itu akan menjadi sebuah kekuatan tersendiri bagi kita nanti, akan menguatkan kita. Kita mengakui kelemahan kita minta kepada Allah agar Allah membantu kita, menguatkan kita, memudahkan kita, memampukan kita. Nah, kemudian kita keluarkan doa kebaikan dan harapan terbaik untuk anak kita. Nah, jadi itu penting gitu ya. Meskipun hari ini dia itu kayaknya bocet gitu, tidak boleh ada kalimat yang menunjukkan orang tua itu malah mendoakan keburukan bagi dia. Karena bisa jadi nanti itu dari lisan kita tadi itu ya. Kalau kemudian didoakan buruk itu memang lebih buruk karena Allah mengabulkannya. Atau sebaliknya, kalau kemudian kita tetap bertahan jadi kebaikan, itu akan jadi pintu keluar untuk dia sang anak tadi itu keluar dari keburukannya gitu loh. Jadi tetaplah kemudian ucapkan ya Allah, mudahkan kalau memang ini ada ujian, jadikanlah mungkin misalkan contohnya ini ya, nggak harus seperti ini doanya ya Mas Isak ya. Jadikanlah kesulitan yang kami hadapi ketika membesarkan dia, kesabaran yang kemudian harus selalu ada, pokoknya rasa sulit berat ini itu kembalikanlah kepada anak kami itu untuk menjadi kemudahan dia itu semakin lebih mudah baik, ketemu orang-orang baik, ketemu dengan pengajaran yang membuat dia itu menjadi semakin soleh. Jadi yang kita rasakan sebagai keberatan, kesulitan, beban, ketika kemudian kita itu berusaha sabar di hadapan Allah tadi itu, kita minta kalau memang itu adalah sebuah kebaikan gitu ya, kesabaran kita itu kembalikanlah, kita ingin itu dijadikan sebagai kayak wasilah, kita menggunakan amal solih kita itu sebagai wasilah yang kita hadiahkan kepada anak kita gitu. Jadikanlah, kembalikanlah itu tuh menjadi kemudahan bagi anak saya untuk jadi baik.
gitu. Ketemu dengan orang baik, ketemu dengan nasihat yang membuat dia tergugah. Pokoknya kebaikan yang kita inginkan apa sebutkan di situ. Nah, baru kemudian kita bicara ikhtiar secara zahirnya, ya. Apakah kemudian kita di situ itu memiliki dan menjalin hubungan yang dekat dengan anak? Karena kalau kemudian kita belum punya koneksi, kita tidak bisa melakukan koreksi. Iya Mas Isa. Kayak gitu ya. Siapa yang kemudian orang itu tiba-tiba dikoreksi sama orang lain? Iya, Sebenarnya padahal dia tidak kenal apapun dengan kita. Siapa lo gitu ibaratnya kan gitu kan ya. Makanya kan prinsip pertama itu kan connecting before correcting. Bikin koneksi sebelum melakukan koreksi. Jalin hubungan baik. Jalin hubungan dekat. Kedekatan itu sering saya sebutkan, dia tidak bisa direkayasa. Kedekatan itu hasil dari sebuah interaksi yang sifatnya intens di situ. Ya, ada timingnya, ada momentumnya. Kalau anak-anak usia dini itu momentum itu adalah akan membuat orang-orang yang paling banyak terlibat dalam pemberian hikmah atau pelayanan pada mereka di usia dini itu menjadi orang yang paling dekat secara alami pada anak-anak kita. Kalau di usia 7 tahun kedua itu masa di mana kita menawan anak dalam kedisiplinan, ya, menginstal pemahaman dan juga mencetak kepribadian Islamnya, membangun kepribadian Islamnya. Maka di situ yang paling akan secara alami terbangun kedekatan itu adalah mereka-mereka yang terlibat dalam upaya itu. Ya, yang ngasih nasihat, yang ngasih ilmu, ngasih pengetahuan, lalu meneladankannya. Maksudnya dia tuh apa yang saya nasihatkan itu saya juga melakukan, kan kelihatan. Dan kemudian saya ajarkan bagaimana caramu bisa melakukannya. Misalkan saya ngasih tahu sholat itu wajib, nah kata Rasul Muhammad itu umur 7 tahun harus diajari sholat. Terus dikawal sampai 10 tahun kalau masih belum sholat itu bahkan boleh dijatuhkan hukuman gitu ya, misalnya begitu ya. Itu kan baru ilmunya. Tapi kan kemudian kita juga terlibat dalam bagaimana pengetahuan itu menjadi teraplikasikan. Mulai dari ngajari cara bacaan sholatnya, pembiasaan sejak kecil, setiap ada azan langsung. Bukan kemudian kita itu sholat nak, tapi kita tidak sholat. Nah, kita sudah biasakan. Kalau misalkan dia itu dalam kondisi sakit, pernah kita ajari sholat sambil yang termudah seperti apa. Kalau kemudian dia itu pernah ketiduran lupa, begini solusinya. Itu proses itu alami saja. Termasuk misalnya ketika kemudian satu saat dia capek, maka dia di situ kita dapat pelajaran. Ya sekarang kalau memang sangat capek sudah tidur dulu, tapi nanti dibangunkan sama Umi dan begitu. Di akhir waktu ternyata satu saat bisa ya dilakukan ya sholat itu ya. Kalau misalkan sangat capek, atau kalau sangat capek sholat sambil duduk juga nggak apa-apa kalau memang sangat ini. Tapi kan terlihat di situ diajari gitu loh maksudnya, diajari. Termasuk ketika kemudian misalkan dia terlupa, itu kan berarti ada masalah, lalu solusinya seperti apa? Di situ orang tua hadir. Ini untuk persoalan lain juga seperti ini masih polanya. Itu tadi contoh hanya untuk salat. Nanti juga termasuk gimana dia itu bisa disiplin berangkat sekolah, nyiapkan bukunya, mempelajari pelajarannya kan itu kan ya, berteman dengan temannya, ada konflik dengan teman bermainnya kan sering gitu nanti di rumah, ada kalanya bullying, kadang-kadangnya dia pulang nangis. Nah, ketika orang tua atau pihak-pihak yang dia tuh hadir saat dia membutuhkan solusi dari masalah, penerapan solusi itu dalam masalahnya, perasaannya divalidasi, dia dibantu untuk memiliki kemampuan memanage persoalan itu adalah orang yang akan secara alami dekat dengan sang anak. Nah itu ya, itu sampai pada usia 7 tahun kedua itu maksimalnya 14 tahun. Setelah itu kan mukallaf sebenarnya Mas Ishak. Mestinya kalau itu sudah dekat, itu akan jadi modal bagi kita untuk sudah anak itu sudah mukallaf, itu sudah saatnya dia itu malah keluar dari rumah, ya, membangun kepemimpinannya. Mungkin sudah tidak terlalu dekat dengan kita interaksinya, tetapi karena sudah dekat ya kita sudah merasa secure. Nggak harus sering ketemu, nggak harus selalu telepon-teleponan, tapi karena kita itu sudah terjalin hubungan dengan dekat, aman gitu. Nah, jadi di situ tadi kalau yang ditanyakan sudah kita nasihati terus-terusan tapi membangkang saja, ya itu faktornya juga banyak gitu. Kalau kita sudah dekat, kita mempunyai kehangatan, punya kedekatan, posisi kita itu akan sebenarnya anak kita akan membuka diri untuk menerima nasihat kalau memang kita dekat. Kalau misalkan tapi nasihat saya nggak didengerin, kalau gurunya didengerin, jangan-jangan yang dinasihatkan oleh kita dengan apa profil kita tidak nyambung. Dari sisi teladannya itu tidak ada Mas Ishak. Maka itu juga harus dikoreksi gitu. Kemudian dari sisi
apa namanya, kejelasan apa yang dimaksudkan, relate enggak nasihatnya tadi itu loh, nasihatnya dinasihatkan itu apa misalkan. Kalau karena apa misalkan game ya gitu ya, karena game gitu. Ketika kalau anak itu usianya itu masih kecil, sebenarnya kan mulai dari gadgetnya itu kan kita yang ngasih, internetnya kita yang mensuplai. Sebenarnya kita yang punya kemampuan kan. Harusnya di situ itu ya orang tua bisa memainkannya, sehingga jangan sampai masuk ke dalam kondisi yang akhirnya saat menyulitkan dia, yaitu ketika sudah kecanduan dan seterusnya. Nah yang kayak begini nih, yang punya kesadaran, punya peta begini nih orang tuanya gitu loh Mas Isa. Jadi kalau kemudian kita tahu bahwa resikonya itu akan seperti itu, berarti di sini kan harus yakin untuk mengkat gitu ya, tegas. Nah tegas tadi bisa dilakukan kalau kita punya kedekatan. Jadi di situ kalau misalkan anak tadi itu kita sudah dekat, ngomongan kita juga konsisten antara ucapan dengan perilaku kita, profil kita ngomongnya juga sudah dengan bahasa yang bervariasi kekayaan bahasanya ya, nggak sekedar ancaman-ancaman ya. Kamu atau tak buang atau sekedar begitu terus saja gitu ya. Misalkan, tapi kalimat itu ya memang ada yang menyentuh hati, ada kalinya berupa doa, ada kali berupa harapan, ada kalinya kan macam-macam ya. Kalau itu juga sudah dilakukan, tapi kalau anak masih membangkang begitu ya, ya kita hanya akan dihisab sesuai dengan apa yang menjadi wilayah ikhtiar kita. Serahkan kepada Allah, insya Allah tetap yakin bahwa kalau Allah menghendaki satu detik dirubah itu bisa berubah, maka nggak boleh ada sebuah keraguan dalam hal itu begitu. Tapi kalau memang ada ikhtiar yang memang belum disempurnakan, ya harus disempurnakan dulu gitu.